wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakti Arni Juanda. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Prodi Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Reproduksi. Pada kali ini saya akan mensimulasikan praktik kesehatan reproduksi remaja dengan materi menyusui. Sebelumnya, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa di like dan komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas materi menyusui dengan menggunakan metode kuis atau fakta. Berikut ini ada beberapa pernyataan, yaitu ada 10 pernyataan yang nantinya akan dijawab dengan peserta berdasarkan mitos atau fakta. Pernyataan yang pertama, kolostrum atau ASI pertama yang keluar berwarna kuning-kuningan adalah susu basi. Itu mitos atau fakta? Fakta. Pernyataan ASI kolostrum kekuning-kuningan adalah susu basi itu merupakan mitos. Faktanya, kolostrum memiliki kandungan zat imunitas dan protein yang cukup tinggi yang sangat bagus untuk bayi baru lahir. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Semua kebutuhan bayi sampai usia 6 bulan terpenuhi hanya oleh ASI saja. Itu merupakan mitos atau fakta? Mitos. Jadi hingga usia 6 bulan ASI saja tidak cukup bagi bayi, itu merupakan mitos. Karena faktanya semua kebutuhan bayi sampai usia 6 bulan terpenuhi oleh ASI saja. Karena sampai usia 6 bulan itu bayi sangat bagus untuk mengkonsumsi ASI dan tidak perlu diberi makanan tambahan lainnya. Fakta yang ketiga, pernyataan yang ketiga adalah ASI eksklusif tidak dapat dilakukan jika ibu bekerja. Apakah itu merupakan mitos atau fakta? Mitos. ASI eksklusif adalah perilaku di mana hanya memberikan ASI saja sampai bayi berumur 6 bulan tanpa makanan, minuman lain selain obat jika sakit. Sudah? Baiklah, kalau begitu saya menganggap peserta sudah memahami tentang apa yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan mengakhiri sesi simulasi yang kita lakukan hari ini. Sebelumnya, maaf jika ada salah-salah kata atau simulasinya kurang baik. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like dan komen, lalu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan ketiga, ASI eksklusif tidak dapat dilakukan jika ibu bekerja, itu merupakan mitos. Karena ASI eksklusif itu bisa didapat bayi ketika ibu bisa memompa payudaranya setiap 2 jam sekali untuk disimpan di lemari es atau pendingin sebagai persediaan ASI di rumah saat ibu sedang pergi bekerja. Pernyataan yang keempat adalah ASI tidak mengandung AA atau DHA yang sangat penting bagi pertumbuhan otak, sedangkan susu formula mengandung AA dan DHA. Itu merupakan mitos atau fakta? Fakta. Jadi pernyataan keempat itu untuk perkembangan otak, susu formula lebih baik daripada ASI. Faktanya, yang lebih baik itu adalah ASI, karena ASI lebih mengandung AA dan DHA yang sangat penting bagi pertumbuhan otak bayi. Selanjutnya kita ke fakta yang kelima, yaitu payudara kecil maupun besar sama-sama dapat menghasilkan banyak susu. Apakah pernyataan tersebut merupakan mitos atau fakta? Fakta. Pernyataan kelima adalah payudara kecil maupun besar sama-sama dapat menghasilkan banyak susu, itu merupakan fakta. Ya, karena
besar atau tidaknya ukuran payudara itu bukan menjadi penyebab utama banyak atau tidaknya air susu yang ada pada ibu. Kita lanjut ke pernyataan nomor 6. Payudara dengan puting terbenam tidak dapat menyusui. Itu merupakan mitos atau fakta? Fakta. Pernyataan ke-6 ini, payudara dengan puting terbenam tidak dapat menyusui, itu merupakan mitos. Karena faktanya puting terbenam tidak berarti tidak dapat menyusui, karena bayi itu menyusui pada payudara bukan pada puting. Kita lanjut ke pernyataan nomor 7. Susu formula sama baiknya dengan ASI. Itu merupakan mitos atau fakta? Mitos. Jadi untuk pernyataan susu formula sama baiknya dengan ASI itu merupakan mitos. Faktanya tidak ada cairan lain apapun yang dapat menggantikan ASI. Kita lanjut ke pernyataan nomor 8. Bayi memiliki naluri kuat untuk mencari puting payudara ibunya dalam 1 jam pertama setelah lahir. Itu merupakan mitos atau fakta? Fakta. Ya, pernyataan tersebut merupakan fakta karena bayi memiliki naluri kuat untuk mencari puting dalam 1 jam pertama setelah lahir, yang disebut inisiasi menyusui dini. Sekarang kita lanjut ke pernyataan nomor 9. Setelah melahirkan, ibu terlalu lelah untuk dapat segera menyusui bayi. Pernyataan tersebut merupakan mitos atau fakta? Mitos. Jadi pernyataan tersebut itu merupakan mitos karena faktanya dalam kondisi apapun ibu yang baru melahirkan mampu menyusui bayinya. Segera memeluk dan menyusui bayi adalah penghilang sakit dan rasa lelah ibu, kecuali dalam situasi yang darurat. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Ini adalah pernyataan terakhir. Jika bayi terus menangis berarti ASI-nya kurang. Apakah ini merupakan mitos atau fakta? Mitos. Jadi pernyataan tersebut merupakan mitos karena jika bayi terus menangis itu bukan berarti tandanya lapar. Bisa saja terjadi sesuatu karena ada sesuatu dan lain hal. Baiklah, sekian dari kuis mitos atau fakta. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan materi kepada peserta. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi, yaitu pertama ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah perilaku di mana hanya memberikan ASI saja sampai bayi berumur 6 bulan tanpa makanan atau minuman selain obat jika bayi sakit. ASI ini berperan dalam mengoptimalkan hasil akhir kesehatan. Bayi harus diberi ASI eksklusif tanpa susu formula atau makanan lain selama 6 bulan pertama. Penambahan makanan pendamping yang sesuai diberikan pada paruh kedua tahun pertama, yaitu usia 6 bulan atau lebih. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu inisiasi menyusui dini atau IMD. IMD ini adalah usaha aktif bayi untuk menyusu dalam 1 jam pertama kelahiran, baik persalinan normal maupun seksio sesaria dengan difasilitasi oleh tenaga kesehatan, dokter atau bidan yang menolong persalinan. Bayi diletakkan di perut dan dada ibu segera setelah lahir dan diberi kesempatan untuk mulai menyusu sendiri dengan cara merangkak mencari payudara dan memberikan kontak kulit bayi dan ibu setidaknya selama 1 jam bahkan lebih sampai bayi menyusu sendiri. Tujuan dari IMD tersebut adalah untuk memperkenalkan bonding attachment dengan ibu segera mungkin melalui inisiasi menyusui dini, mempertahankan kondisi bayi baru lahir dalam keadaan sehat secara optimal, mencegah hipotermi, mencegah perdarahan pasca persalinan, mempercepat produksi ASI, memberi perlindungan alamiah atau imunisasi bagi bayi. Berikut ini adalah beberapa syarat dapat dilakukannya IMD.
Yang pertama adalah dilakukan pada bayi baru lahir dengan cukup bulan, sehat, dan bayi prematur berisiko rendah yang lahir setelah kehamilan 35 minggu tanpa masalah pernapasan atau stabil. Yang kedua, kondisi ibu juga dalam keadaan stabil, yaitu ibu tanpa komplikasi kehamilan atau persalinan seperti preeklamsi berat, eklamsi, anemia berat, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, penyakit jantung, asma, dan penyakit-penyakit khusus lain seperti penyakit autoimun. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana penanganan untuk bayi baru lahir. Yang terakhir, tersedianya tenaga medis dan paramedis terlatih. Selanjutnya, apa saja kandungan dan manfaat dalam ASI? Yang pertama, itu terdapat kolostrum. Kolostrum gunanya meningkatkan kekebalan bayi atau antibodi terhadap serangan penyakit yang mungkin terjadi pada periode perkembangan selanjutnya. Kolostrum juga mengajarkan bayi untuk menyusu, melatih ibu terampil menyusui, mempengaruhi pertumbuhan sel-sel otaknya untuk peremajaan tulang maupun pergantian sel kulit yang telah mati. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan salah satu sumber nutrisi penting yang terkandung dalam ASI. Zat ini utamanya bersumber dari laktosa dan memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan badan dan jaringan otak bayi. Selanjutnya ada protein. Protein ini kebutuhan kadar protein bayi sangat besar. Manfaat dari cangkupannya asupan nutrisi ini adalah sebagai pembentuk dan pengganti sel-sel tubuh yang telah mati. Yang selanjutnya ada lemak. Lemak ini merupakan yang terkandung dalam ini, termasuk dalam lemak ini adalah omega 3 dan omega 6. Zat ini terdapat pada bagian utama daripada lemak yang berfungsi sebagai pendukung nutrisi utama otak. Biasanya ada lagi nutrisi lain yang disebut, yaitu DHA dan ARA. Fungsi kedua nutrisi adalah sebagai pembentuk jaringan saraf dan retina mata. Yang terakhir ada vitamin. Kandungan vitamin dalam ASI adalah vitamin D, A, B, C, dan E. Selanjutnya adalah vitamin. Kandungan vitamin dalam ASI adalah vitamin D, A, B, C, dan E. Masing-masing dari vitamin tersebut memiliki fungsi dan manfaat tertentu. Berikutnya adalah 14 manfaat menyusui. Yang terbagi menjadi 7 manfaat menyusui bagi bayi dan 7 manfaat menyusui bagi ibu dan keluarga. Yang pertama adalah manfaat menyusui bagi bayi, yaitu membantu mencegah konstipasi, mengurangi resiko kegemukan dan diabetes, mengurangi resiko berbagai infeksi, membantu mencegah alergi dan asma, membantu mencegah SIDS, membantu mencegah kerusakan gigi, membantu bayi lebih cerdas. Selanjutnya adalah 7 manfaat bagi ibu dan keluarga, yaitu menciptakan kedekatan dan ikatan antara ibu dan bayi, membantu rahim kembali ke ukuran normal, membantu tubuh mengontrol pendarahan, mengurangi resiko kanker payudara dan rahim, membantu diet setelah melahirkan, mengurangi biaya pemberian susu formula, dan menghemat waktu. Selanjutnya adalah bagaimana menyusui dengan benar. Pertama-tama posisikan ibu senyaman mungkin, sandarkan punggung ibu bila perlu memakai bantal, pakai bangku kecil untuk menyangga kaki agar kaki ibu tidak tergantung selama menyusui. Tempatkan barang-barang yang akan dibutuhkan ibu sedekat mungkin agar ibu mudah meraihnya. Yang kedua, kepala bayi diletakkan pada sepertiga atas lengan bawah di sisi payudara yang sama. Bayi berbaring miring menghadap ke ibu sehingga perut ibu menempel pada perut bayi dan dada ibu menempel pada dada bayi serta wajah bayi menghadap payudara. Tubuh bayi berbaring dalam satu garis lurus hingga telinga, bahu, dan panggul berada pada satu garis lurus. Yang ketiga, hidung bayi menghadap ke puting.
Yang terakhir, dekatkan bayi ke ibu. Selanjutnya ada 7 makanan yang memperbanyak ASI. Yang pertama itu pepaya, yang kedua ada daun katup, yang ketiga sup ikan atau ayam atau daging, yang keempat ada bayam, yang kelima wortel, yang keenam air, yang ketujuh ada havermut atau oatmeal. Selanjutnya ada 10 tugas suami atau ayah untuk ASI eksklusif. Salah satu adalah belajar tentang menyusui, sediakan air minum untuk istri, ibu atau ibu menyusui, siapkan pompa ASI, mengetahui di mana posisi barang-barang yang berhubungan dengan bayi, menyusui dan si ibu, siap untuk menyediakan pada saat istri membutuhkan. Bantu pekerjaan rumah tangga, membuat istri selalu terhibur dan happy, temani perputaran waktu untuk mereka. Beri pujian tulus bahwa yang istri lakukan untuk menyusui adalah hebat. Bantu untuk bayi sendawa setelah selesai menyusu. Berikan waktu untuk ibu atau me time dengan cara bermain dengan si bayi atau tidur bersama si bayi berdua. Dan yang terakhir adalah kurangi stres pada ibu. Baiklah, selanjutnya saya akan menanyakan kepada peserta, apakah peserta sudah memahami apa yang telah saya sampaikan berdasarkan melalui kuis mitos atau fakta dan penjelasan yang sudah saya lakukan tadi. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Saya ingin menanyakan manfaat karbohidrat yang terkandung di dalam ASI. Baiklah, saya akan menjawab. Karbohidrat itu merupakan salah satu nutrisi yang sangat penting di ASI karena memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan otak dan badan pada bayi. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan evaluasi. Sebelumnya saya akan menanyakan apakah ada yang masih belum jelas dan ingin ditanyakan lagi. Sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, kita selanjutnya akan melakukan evaluasi. Saya akan menanyakan pertanyaan kepada peserta, apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah perilaku di mana hanya memberikan ASI saja sampai bayi berumur 6 bulan tanpa makanan, minuman lain selain obat jika sakit. Sudah? Baiklah, kalau begitu saya menganggap peserta sudah memahami tentang apa yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan mengakhiri sesi simulasi yang kita lakukan hari ini. Sebelumnya, maaf jika ada salah-salah kata atau simulasinya kurang baik. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like dan komen